Selamat pagi sobat matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Kita kembali belajar mengenai komposisi fungsi dan inverse fungsi, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi aljabarnya, kemudian komposisi fungsinya, dan sekarang kita akan melanjutkan kembali tentang inverse fungsi. Dan khusus inverse fungsi akan saya bagi lagi menjadi dua video. Yang video yang pertama ini adalah mengenai pengertian inverse fungsi, dan nanti video yang kedua kita akan membahas bagaimana menentukan formula dari inverse fungsi sama dengan fx dan inverse fungsi dari suatu fungsi komposisi. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Operasi inverse pada fungsi didefinisikan apabila ada dua fungsi f dan g saling inverse satu sama lainnya apabila memenuhi f gx sama dengan x untuk semua x dalam domain G dan g fx sama dengan x untuk semua x dalam domain F. Jadi kita harus memeriksa apakah f gx-nya sama dengan x dan g fx-nya sama dengan x supaya kita mengetahui dia adalah dua fungsi yang saling inverse. Kita ambil satu contoh, tunjukkan bahwa fungsi fx sama dengan 3x dan gx sama dengan x per 3 saling inverse. Sekarang coba kita periksa f gx-nya, apakah dia sama dia dengan x. Berarti f gx ganti gx-nya dengan x per 3. Nah, kalau dia sudah seperti ini, lihat kembali fungsi fx-nya, dia tadi adalah 3x. Ganti x yang di 3x ini menjadi x per 3, berarti jadi 3x per 3. Nah, sampai di sini paham ya? Berarti 3-nya bisa kita habiskan, hasilnya adalah x. Berarti dari sini bisa kita lihat bahwa f gx sama dengan x. Sekarang kita cek kembali, yang ini sudah selesai, tinggal gfx-nya sama dengan x. Maka gfx sama dia dengan gfx-nya tadi adalah 3x. Nah, begitu ya. Sama dia dengan G3x, berarti kita lihat Gx-nya yaitu x per 3. Berarti ganti x-nya itu dengan 3x. Berarti jadi 3x per 3. 3-nya juga dibagi jadi sisa Gx. Berarti dari sini bisa kita peroleh juga bahwa Gfx hasilnya adalah x. Karena fgx sama dengan x dan gfx sama dengan x, berarti dia di sini adalah dua fungsi yang saling inverse sehingga tertunjuk. Setiap fungsi mempunyai inverse, tetapi tidak semua fungsi mempunyai fungsi inverse. Hanya fungsi bijektif dan fungsi berkorespondensi satu-satu yang mempunyai inverse. Artinya di sana memang semua fungsi pasti akan mempunyai inverse, akan tetapi inverse-nya itu belum tentu sebuah fungsi. Jika fungsi f memetakan a ke b, maka inverse dari fungsi f dinyatakan dengan inverse f memetakan b ke a, di mana nanti ini akan dibaca inverse f. Atau sering nanti saya mengatakannya itu f inverse ya, biar lebih simple saya membacanya ya. Kemudian kalau kita buat dia dalam bentuk diagram, maka suatu fungsi f dia memetakan a ke b ini ya, dan f inverse memetakan y ke x ini. Berarti dengan kata lain bisa kita lihat bahwa inverse itu adalah kebalikannya, atau kita kembalikan dia ke fungsi asalnya ya. Jadi dari y ke x, artinya kita cari lagi dia x-nya. Dari sini bisa kita lihat bahwa f memetakan x ke y, kalau kita tulis jadi fx sama dia dengan y. Kemudian f inverse memetakan y ke x, bisa kita tulis dia f inverse y sama dia dengan x. Kita ambil dulu dari yang pertamanya bahwa fx katanya adalah sama dengan y. X-nya kita ganti dengan f inverse ya, karena di sini ini kita gantikan sehingga bisa kita peroleh fx menjadi f inverse y sama dia dengan y. Berarti dengan kata lain, apabila y-nya kita ganti menjadi x, maka f inverse x akan sama dia dengan x. Kalau tadi kita berangkat dari yang pertama, sekarang kita dari sini f inverse y katanya adalah sama dengan x, di mana y-nya tadi diketahui adalah fx.
Berarti F inverse Fx sama dia dengan X. Nah, ini juga adalah definisi dari fungsi inverse. Sehingga bisa kita buat fungsi inverse definisinya adalah F inverse X sama dengan X dan F inverse Fx sama dengan X. Tapi harus kita ingat di sini bahwa F inverse itu nanti tidak sama dengan 1 per Fx karena dia bukan pangkat. Hanya penulisannya saja dia pangkat minus 1 ya, hanya penulisan. Tetapi itu artinya adalah inverse bukan pangkat. Kita lihat contoh-contohnya. Diberikan Fx sama dengan 4x pangkat 3 tambah 7 nilai dari F inverse 5. F inverse X tadi artinya adalah X ketika dia menjadi fungsi inverse. Berarti F inverse 5 hasilnya adalah 5 ya, sama dengan ini ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke. Kemudian yang berikutnya, diketahui G5 sama dengan 3, maka F3 sama dia dengan F3 ganti 3-nya dengan G5. Berarti bisa kita buat F G5. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Sedangkan tadi untuk dua buah fungsi yang saling inverse dikatakan dia bahwa F Gx hasilnya adalah X. Berarti dari sini hasilnya adalah 5 sesuai dengan pendefinisian dua buah fungsi yang saling inverse. Maka jawabannya adalah yang B. Untuk soal yang selanjutnya, jika F2 sama dengan 5 dan inverse Fx tambah 1 tambah 2 sama dengan 4, serta domain fungsi F dan F inverse pada interval terbuka minus tak hingga sampai dengan tak hingga, maka nilai X yang memenuhi adalah, kita buat dulu ya, F inverse X tambah 1 tambah 2 sama dia dengan 4. Dari sini kan bisa kita buat Fx tambah 1, 2-nya operkan ke kanan menjadi 4 kurang 2, 2. Berdasarkan definisi dari suatu fungsi yang saling inverse, maka F inverse Fx ini nanti hasilnya adalah X. Berarti ketika suatu fungsi inverse hasilnya sama dengan 2, berarti itu sama saja dia dengan F inverse F2. Ini dari mana? Karena dari definisi tadi ya. Berarti 2 sama saja dengan F inverse F2, X sama dengan F inverse Fx. Ini kita habiskan saja lah ya. Maka X tambah 1 sama dia dengan F2, dimana F2 nya tadi adalah 5. Maka X tambah 1 sama dengan 5, maka X sama dia dengan 5 kurang 1 adalah 4. Bisa sampai di sini paham? Kalau nanti kurang paham bisa ditanya di kolom komentarnya. Kemudian yang berikutnya, jika Fx sama dengan akar X kurang 1 untuk X lebih besar sama dengan 1, maka F inverse P sama dengan 5 akan dipenuhi untuk P sama dengan berapa? Nah, kita berangkat dari F inverse P sama dengan 5. Tadi berdasarkan definisi bahwa F inverse Fx sama dengan X, maka bisa kita buat 5 itu sama dia dengan F inverse F5. Nah, ini yang kita substitusikan ke atas. Berarti F inverse F5 sama dia dengan 5. Bisa kita peroleh bahwa F5 sama dengan P. Betul ya? Ini F inverse F5 sama dengan 5 dan F inverse P sama dengan 5, maka F5 sama dengan P. Itu langsung kita ambil yang di dalam kurungnya nih. Berarti F5 sama dengan P, kita masukkan kembali ke Fx-nya, di mana Fx tadi sudah diketahui. Maka dari sini, akar dari ganti X-nya dengan 5, 5 kurang 1 sama dengan P, maka P-nya adalah akar 4 atau sama dengan 2. Maka jawabannya adalah yang A. Jadi kita harus berangkat dari definisinya semua, bahwa F inverse Fx sama dengan X, dan F inverse X sama dengan X. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa di video yang berikutnya mengenai inverse fungsi dari suatu fungsi komposisi dan bagaimana menentukan inverse fungsi dari fungsi Y sama dengan Fx.
Selamat pagi.